Beberapa orang secara otomatis batuk saat memasukkan sesuatu ke dalam satu atau kedua telinga. Itu karena mereka memiliki refleks telinga batuk saraf Arnold. Ini sangat langka. Panjang kaki dan lenganmu kurang lebih sama. Nggak percaya? Ukur lenganmu dari lekukan bahu sampai pinggang dan bandingkan dengan kaki atau sepatumu. Ya, sama. Bernapas tidak hanya terfokus pada menarik dan mengeluarkan udara, tapi juga cara melakukannya, karena itu bisa memengaruhi bentuk wajahmu. Jika kamu bernapas melalui hidung, kamu akan mendapat tulang pipi menonjol seiring waktu. Ini juga akan membuat wajahmu lebih lebar karena lidah akan mengerahkan kekuatan pada rahangmu. Jika kamu bernapas melalui mulut, tidak akan ada tempat untuk meletakkan lidah. Itu akan mengubah struktur wajah seiring waktu. Wajah akan lebih kecil dan tulang pipi tidak akan terlihat. Selain itu, jika bernapas melalui mulut, kamu cenderung lebih menundukkan kepala. Dengan begini, kamu meningkatkan isi tengkorak di bagian belakang otak dan secara langsung mengubah keseluruhan postur bersama dengan bentuk leher dan wajahmu. Aliran darah tertinggi di tubuh bukan di otak, hati, atau jantung. Sebenarnya ada di ginjal. Tubuh menggunakannya sebagai sistem penyaringan alami sehingga ginjal butuh darah paling banyak. Darah manusia berwarna merah, tapi darah hewan lain memiliki warna berbeda. Laba-laba, gurita, cumi-cumi, dan crustacea berdarah biru. Lintah dan spesies cacing tertentu berdarah hijau. Beberapa jenis cacing laut bahkan berdarah ungu. Sementara untuk serangga, seperti kupu-kupu dan kumbang, darah mereka kuning pucat atau tidak berwarna. Perbedaan warna itu disebabkan oleh tipe pigmen pernapasan yang membawa oksigen melalui darah. Dalam hal manusia berdarah merah, pigmen itu adalah protein yang bernama hemoglobin. Darah kita mengandung atom logam seperti seng, besi, dan tembaga. Bahkan ada sedikit jejak emas yang mengalir di pembuluh darah kita. Sekitar 0,02% darah manusia adalah emas murni. Saat terjadi hal memalukan, wajah kita menjadi merah. Ini terjadi karena darah mengalir deras ke wajah. Tapi di saat yang sama, darah juga mengalir ke lapisan lambung. Jadi, saat wajahmu merah, perut juga sama. Manusia tidak memiliki gigi besar seperti hiu harimau atau banyak hiu lainnya. Tapi penelitian mengatakan, meskipun hiu memiliki gigi yang dilapisi dengan email sangat kuat, giginya tidak sekuat gigi kita. Kita memiliki protein yang menyatukan gigi untuk mencegah gigi pecah. Kita tidak kehilangan gigi seperti hiu. Gigi mereka tidak menempel ke gusi pada akar seperti gigi kita. Jadi, mereka kehilangan sekitar 1 gigi setiap minggu. Penelitian menunjukkan bahwa jika kamu duduk di dekat jendela, itu bisa membantumu bekerja lebih baik. Cahaya alami dari luar mengurangi ketegangan mata dan biasanya mempermudah kamu untuk fokus bekerja. Tapi kamu tidak bisa menyerap vitamin D dari matahari melalui jendela. Jadi, jalan-jalanlah saat istirahat untuk asupan vitamin D. Rata-rata manusia memiliki 2.000 sampai 4.000 kuncup pengecap. Organ pengecap kecil yang memungkinkan kamu mengecap banyak rasa ini tidak hanya berada di lidah. Ini juga menyebar ke belakang tenggorokan, esofagus, dan hidung. Benar, hidung bisa mengecap juga. Indra penciuman cukup penting untuk mengecap sesuatu. Kita tidak memiliki bulu selebat kera. Kulit kita adalah organ paling besar dan paling cepat tumbuh, kuat tapi lentur. Ini adalah pembatas anti air tapi lembab yang melindungi kita dari dunia luar. Kulit kita mengalami proses regenerasi. Itu membantu mengatur suhu tubuh dan mengurangi pengurangan cairan. Ini membantu kita berevolusi menjadi seperti sekarang. Kulit kita memiliki melanin, pigmen alami yang menghalau radiasi UV yang berbahaya. Kelenjar keringat khusus membantu leluhur kita mengatur suhu mereka saat berjalan jauh di kondisi yang tidak menyenangkan. Tubuh kita memiliki 2 juta sampai 5 juta kelenjar keringat. Semakin aktif kamu, semakin banyak keringat yang dihasilkan. Tubuh memiliki mekanisme untuk mengenali kapan saatnya menyejukkan tubuh agar kamu bisa melanjutkan olahraga. Selain itu, keringat biasa dan keringat yang tubuh hasilkan karena stres adalah 2 hal berbeda yang terdiri dari elemen berbeda. Tidak seperti keringat stres, keringat biasa tidak mengandung asam lemak. Otak bisa membedakannya dengan baik. Omong-omong soal otak, itu adalah organ yang menggunakan lebih dari 1/4 jumlah total oksigen yang dibutuhkan tubuh. Dan hampir 60% otak berupa lemak. Seiring waktu, otak semakin kesulitan menghadapi memori jangka panjang. Otak tidak mampu benar-benar menyaring dan menghapus memori lama. Jadi, otak semakin sulit menyerap ide baru. Itu sebabnya otak harus bekerja lebih keras untuk mengingat sesuatu saat kamu tua. Penasaran kenapa kamu punya kuku jari kaki? Kuku terbuat dari keratin. Itu protein yang bisa kamu temukan dalam bulu, cakar, tapak kuda, dan rambut. Tidak seperti cakar, kuku kita rata dan lebar. Itu melindungi ujung jari kita dari luka.
Selain itu, berkat kuku, kita memiliki bantuan untuk mengambil dan memisahkan benda berbeda. Kita akan kesulitan membuka stiker atau mengambil potongan gambar tanpa kuku. Kera dan monyet menggunakan kaki mereka untuk tugas yang memerlukan kehati-hatian semacam itu. Menurut ilmuwan, primata memiliki kuku untuk mencengkram erat dahan, mencabut kutu, dan melakukan hal-hal serupa lainnya. Ada sekitar 1000 jenis bakteri berbeda di kulit kita. Kulit berfungsi sebagai penghalang penting yang mencegah bakteri masuk ke tubuh. Karena kulit menjaga bakteri tetap berada di permukaan, lapisan kulit luar selalu mengalami proses regenerasi. Keseluruhan proses ini butuh sekitar 28 hari. Berapa banyak indera yang kamu miliki? Indera pendengaran, perasa, penglihatan, penciuman, dan pengecap. Jadi, jawabannya 5. Serius? Indera ini memberimu informasi tentang dunia luar sehingga disebut extroceptive. Tapi tubuh memiliki lebih dari itu. Tubuh memiliki indera keseimbangan, ruang, dan suhu. Tubuh memiliki reseptor untuk organ dalam juga. Misalnya, paru-paru yang mengembang, jantung yang berdetak, perut yang bergemuruh, dan banyak hal lain yang tidak kamu sadari. Itu semua disebut introsepsi. Tubuh menggunakan beberapa reseptor untuk lebih dari satu indera. Retina adalah portal untuk gelombang cahaya. Kamu tidak akan bisa melihat tanpa retina, tapi beberapa sel dalam retina juga memberi informasi kepada otak tentang siang dan malam. Hal tersebut merupakan dasar untuk ritme sirkadian yang nantinya memengaruhi siklus tidur serta metabolisme. Otak adalah organ yang menarik. Otak menciptakan indera yang bahkan tidak ada reseptornya. Rasa misalnya, otak memprosesnya dari informasi yang kamu cicipi dan cium. Itu juga mempertimbangkan kebasahan yang dibuat dari suhu dan sentuhan. Otak menyusun semua yang kamu cicipi, cium, lihat, dengar, dan rasa. Lalu menggunakan lebih dari sekedar data yang dikirim reseptor. Tubuh manusia menyala dalam gelap. Artinya, kita mengalami sedikit bioluminesensi. Tapi cahaya itu 1000 kali lebih lemah dari yang bisa dilihat mata kita. Tapi hewan lain akan dengan mudah melihat cahaya samar. Mata adalah organ yang cukup sensitif. Jika kamu di tempat datar, kamu bisa melihat cahaya dari satu lilin berjarak 48 km. Kamu hampir tidak pernah berkesempatan menguji kepekaan mata karena semua cahaya yang terus mengelilingimu. Sel manusia hanya 43% total jumlah sel di tubuh, dan yang lainnya adalah kolonis mikroskopis. Artinya, kamu sebagian besar terdiri dari bakteri dan jamur. Jadi, pada dasarnya, kamu adalah campuran DNA mikrob usus dan DNA-mu. Otak tidak beristirahat dengan tenang saat kamu tidur. Terkadang, otak lebih aktif daripada saat kamu bangun. Saat kamu tidur, sistem sarafmu kurang reaktif pada hal-hal dari sekelilingmu. Aktivitas gelombang otak juga berubah. Ini tahap sangat penting untuk banyak fungsinya. Neuron, yang merupakan sel saraf, tidak pernah berhenti berkomunikasi dengan satu sama lain. Itu sebabnya otak adalah salah satu bagian paling aktif tubuh saat kamu tidur. Otak memproses memori, membuat peta, menyusun informasi lama dan baru, serta melakukan banyak hal lainnya.